Renungan Harian Katolik, Jumat, 8 November 2024. Hendaklah cerdik. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Lukas bab 16 ayat 8. Saudara-saudara, pekerja yang tidak jujur ini pada saat yang kritis dalam hidupnya bertindak dengan cepat untuk menyelamatkan masa depannya. Begitu juga dengan orang Kristen. Pewartaan Yesus akan kerajaan Allah membawa krisis dalam hidup kita. Kita harus bertindak dengan tegas, merencanakan dengan hati-hati untuk memperoleh tempat di kerajaan Allah. Dalam Injil hari ini, Yesus bercerita tentang bendahara yang tidak jujur yang menghadapi risiko dipecat oleh tuannya. Ia dengan cepat berpikir dan bertindak untuk sesuatu yang nantinya dapat menjamin dan menyelamatkan dirinya sesudah ia dipecat oleh tuannya. Dengan kelihayannya, ia memanipulasi surat-surat hutang untuk memberi kesan bagi para penghutang bahwa ia adalah orang yang baik dan murah hati. Barangkali terasa aneh jika kemudian Yesus menegaskan bahwa perbuatan bendahara itu dipuji tuannya dan karena itu ia tidak jadi kehilangan kedudukan dan pekerjaannya. Bendahara dipuji oleh tuannya bukan karena ketidakjujurannya dalam pengelolaan harta benda, melainkan atas kecekatannya dalam mengambil langkah strategis untuk masa depan yang baik. Dalam situasi kritis, yaitu ancaman dipecat dari pekerjaan, sang bendahara memanfaatkan sisa waktu untuk menjamin masa depan hidupnya. Yesus mengingatkan para muridnya bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Karena itu, para murid perlu mawas diri dan waspada akan kecerdikan anak-anak dunia ini. Para murid mestinya dapat lebih cerdik daripada anak-anak dunia. Kecerdikan yang diharapkan adalah mengutamakan Tuhan dan berpegang teguh pada pilihan itu. Anak-anak dunia tertuju pada harta duniawi semata, dan anak-anak terang dengan kecerdikannya lebih mengutamakan perkara surgawi. Lukas bab 16, ayat 8 mengungkapkan adanya anak dunia dan anak terang. Mungkin kita terkejut menyadari bahwa walaupun kita adalah anak terang, pengikut Kristus, sudah dibaptis, namun kita tidak selalu bersikap sebagai anak terang. Bahkan, seringkali kita lebih cerdik dalam perkara-perkara duniawi daripada dalam perkara-perkara surgawi. Bagi orang beriman, setiap waktu dalam hidup adalah anugerah Tuhan untuk diisi dengan perbuatan-perbuatan baik. Namun, tak jarang mereka jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa yang mengacam keselamatannya. Melalui cerita perumpamaan bendahara yang tidak jujur, Tuhan Yesus mau mengajak kita, para pengikutnya, memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk memperbaiki diri dari cara hidup penuh dosa. Kita harus segera mengambil keputusan supaya kelak tidak mengalami nasib buruk. Perumpamaan yang Yesus berikan hari ini tentang bendahara yang tidak jujur agak berbau kontroversial. Dalam kisah itu, Sakandeen memuji ketidakjujuran si bendahara. Si bendahara melakukan manipulasi angka supaya setelah dia dipecat oleh tuannya, ia dapat mendapat keuntungan dari selisih utang yang ia catat. Tentu maksud Tuhan bukan untuk menganjurkan kita melakukan korupsi. Lewat perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini, Yesus mengingatkan kita bahwa orang hendaknya jangan hanya bersemangat mengurusi urusan duniawi saja, tetapi juga perlu bersemangat mengurusi hal-hal rohani. Tuhan, janganlah kami terlena hanya mengurusi hal-hal duniawi, tetapi doronglah kami untuk setia juga membangun hal-hal rohani. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.